Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita hingga pada malam hari ini kembali kita dapat datang bersama-sama di persekutuan doa GKPJ dan kita dapat memuji Tuhan dan menaikkan doa-doa kita bersama. Kita boleh menghampiri Tuhan, menenangkan hati kita, menyerahkan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dalam tangan kasih-Nya. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh siap untuk memasuki persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Ada kesempatan yang Tuhan berikan, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh datang untuk berdoa. Pimpin di sepanjang waktu doa kami ini, sehingga kami sungguh boleh menaikkan doa-doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang terkasih, kita boleh datang ke hadirat Tuhan untuk menikmati hadirat-Nya, menikmati anugerah-Nya. Satu pujian, Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita menghampiri hadirat Tuhan, biarlah sekali lagi kita menikmati, mengingat akan kasih anugerah Tuhan. Mari saya mengundang setiap kita untuk membawa ucapan syukur kita kepadanya atas setiap perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Setiap berkat dan pertolongan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita. Mari kita datang bersyukur padanya. Bapa di surga, saat ini kami datang menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Ketika kami melihat kembali kehidupan yang kami lalui sepanjang minggu ini, bagaimana berkat Tuhan sediakan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan yang datang daripada Tuhan senantiasa memimpin setiap langkah hidup kami, anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau ada Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kami, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat, setiap kecukupan yang telah kami terima, sehingga kami boleh ada hingga pada malam hari ini. Dan kami punya kekuatan untuk datang berdoa di hadapan Tuhan, itu pun semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita juga boleh datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita di sepanjang minggu yang sudah kita lewati, agar Tuhan berkenan atas doa-doa kita. Mungkin banyak dosa yang tidak kita lakukan lewat pikiran kita, perasaan, ucapan, tindakan, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Mari kita mohon Tuhan mengampuni kita. Bapa yang menguasai hidup kami dan yang mengenal hati kami, Tuhan, saat ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari sepanjang minggu ini banyak hal yang kami lakukan Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdosa kepadamu Tuhan, dan kami melakukan banyak pelanggaran. Kami menyakiti hati Tuhan. Kami juga menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Baik itu hal-hal yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak. Ketika kami berdosa dalam perasaan kami, pikiran kami, dalam perkataan kami, dan bahkan dalam tingkah perbuatan kami Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami, menolong kami supaya kami tidak kembali melakukan hal yang sama. Tapi kami terus diubahkan dari Tuhan, diperbaharui. Dan malam hari ini Tuhan, sucikan, kuduskan kami sekali lagi, layakkan kami supaya kami saat kami datang berdoa dan menyerahkan permohonan kami, semuanya itu boleh Tuhan dengar dan Tuhan berkenan atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Satu pujian dari PPR nomor 68. Saat kau berdoa, maukah engkau mengingatku? Pujian ini mengingatkan kita, biarlah dalam doa-doa syafaat kita sungguh boleh mengingat setiap apa yang kita doakan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Waktu senja tiba, saat kau berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu pertolonganmu, maukah kau ingatku? Ingatlah doa kandaku, ku perlu cinta kasih-Mu. Ingatlah doa kandaku, maukah kau bisikkan namaku? Waktu pagi tiba, saat kau berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu pertolongan-Mu, maukah kau ingatku?
bersamamu selalu. Mari kita bersama-sama boleh menjelaskan persiapan hati setiap kita di dalam memperingati Jumat Agung dan Paskah. Khususnya kita menyerahkan untuk kebaktian malam sengsara, kebaktian Jumat Agung, dan kebaktian Paskah. Agar Tuhan menolong setiap penata layan dan hamba Tuhan yang akan melayani di setiap ibadah, dan juga setiap umat Tuhan boleh mempersiapkan hati dengan baik. Mari bersama kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami saat ini juga boleh berdoa menyerahkan setiap persiapan di dalam memperingati Jumat Agung dan Paskah. Menyerahkan untuk kebaktian malam kesengsaraan, kebaktian Jumat Agung, dan juga kebaktian Paskah yang akan diadakan di gereja Tuhan tempat ini. Kami mohon Tuhan agar Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap penata layan secara khusus, dan juga untuk hamba Tuhan yang melayani. Sehingga dalam setiap ibadah itu Tuhan, sekali lagi kami dibawa untuk mengingat apa yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Dan bagaimana kami dapat memberikan respon yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hal itu. Tuhan, siapkan hati kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Biarlah kami sungguh mempersiapkan hati kami mengingat semuanya itu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menyerahkan seluruh daripada rangkaian ibadah, baik itu dari malam sengsara hingga Paskah, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita juga boleh berdoa menyerahkan untuk kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan pada tanggal 29 Mei 2022 ini. Kita doakan untuk setiap persiapannya, untuk segenap panitia yang agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam mempersiapkan KKR ini. Kita juga berdoa untuk Pendeta Maru Jahan Sijabat yang akan menyampaikan khotbah di KKR ini juga. Mari kita berdoa menyerahkan seluruh persiapan KKR ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami saat ini juga boleh berdoa menyerahkan untuk seluruh persiapan dari kebaktian kebangunan rohani yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2022 ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan campur tangan dalam seluruh persiapannya, pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh para panitia. Tuhan juga tolong. Tuhan, kami menyerahkan supaya segera panitia dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya, sehingga KKR ini dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar. Berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pendeta Maru Jahan Sijabat yang akan menyampaikan khotbah di KKR ini. Tuhan sertai dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan persiapkan hamba-Mu, berikan dia kesehatan, berikan dia hikmat dan pertolongan-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan nanti sungguh Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengubah setiap hati kami yang mendengarnya dan memberikan kami kekuatan semangat untuk kembali berkobar-kobar dalam mengasihi Tuhan, dalam mengasihi gereja Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk KKR ini di dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari selanjutnya kita juga berdoa untuk kerinduan jemaat untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan kerinduan untuk terlibat di dalam pelayanan. Kita rindu bahwa setiap jemaat mau memberi diri untuk diperlengkapi, sehingga dapat melayani Tuhan bersama-sama sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa kami di surga, saat ini kami juga boleh berdoa menyerahkan untuk kehidupan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Khususnya mereka boleh terus bertumbuh dan rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kerinduan untuk datang kepada Tuhan perlu terus dibangun. Dan begitu banyak hal yang menarik diri kami, gairah hidup kami untuk meninggalkan kerinduan kami datang beribadah kepadamu. Tuhan, oleh karena itu kami berdoa, biarlah setiap daripada jemaat Tuhan sungguh kembali dibangunkan dan rindu datang menyembah kepada Tuhan. Dan terlebih Tuhan mau memberi diri untuk melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka menyadari bahwa setiap kami dipanggil untuk bersama-sama boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah jemaat-jemaat Tuhan saat mereka merelakan diri untuk melibatkan diri dalam pelayanan, juga merelakan diri untuk diperlengkapi, dilatih, sehingga mereka dapat melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan,
sehingga saat Tuhan kembali meminta kepada kami apa yang kami berikan, kami sungguh dapat mempertanggungjawabkan talenta-talenta itu di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus melatih diri kami, memberi diri kami sebaik-baiknya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian PPR 68 sekali lagi. Waktu senja tiba saat kau berdoa. Waktu senja tiba saat kau berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu pertolonganmu, maukah kau ingatku? Ingatlah doa kandaku, ku perlu cinta kasih-Mu. Ingatlah doa kandaku, maukah kau bisikkan namaku? Waktu senja tiba saat kau berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu pertolonganmu, maukah kau ingatku? Ku selalu kan ingat kamu, kau perlu cinta kasih-Mu. Ku selalu kan ingat kamu, ku bisikkan namamu selalu. Selanjutnya mari kita doakan untuk kehidupan jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan ekonomi, untuk hubungan dalam rumah tangga, sakit penyakit, dan pertumbuhan iman kerohanian mereka. Kiranya kemuliaan dan kasih setia Allah dinyatakan di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mari kita buka suara kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang mengasihi kami, saat ini Tuhan, kami kembali menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan juga ke dalam tangan Tuhan. Kami menyadari dalam kehidupan di dunia ini, kami tidak terlepas dari berbagai hal yang kami gumulkan. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul di dalam masalah pekerjaan mereka. Mereka yang bergumul di dalam ekonomi, mereka bergumul dalam hubungan rumah tangga mereka. Mereka yang saat ini juga boleh bergumul dalam sakit penyakit, bergumul dalam pertumbuhan iman kerohanian. Tuhan, Engkau melihat setiap daripada anak-anak-Mu. Kau melihat setiap kelemahan kami, Kau melihat pergumulan kami, dan kami mau menggumulkan setiap hal bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami boleh melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap pergumulan anak-anak Tuhan, biarlah di sana dinyatakan akan kasih setia Tuhan, sehingga Tuhan, bagaimanapun hidup kami saat ini, apapun yang kami hadapi, kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, menyaksikan kasih setia Tuhan bagi orang sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, tolong jemaat-jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Mari yang terakhir kita berdoa untuk beberapa jemaat yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kita berdoa untuk dua nama, yaitu Bapak Amyau yang dalam masa pemulihan pasca jatuh dan patah tulang. Kita bersyukur bahwa Tuhan boleh semakin memulihkan keadaannya. Dan yang kedua, kita berdoa untuk Ibu Un Su Yong, mama dari saudara Andi Santoso yang saat ini dirawat di rumah sakit karena sakit paru-paru dan radang usus. Kita mohon Tuhan boleh menolong sekalipun saat ini berada di ruang ICU. Mari kita berdoa. Kami saat ini Tuhan berdoa menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang dalam keadaan fisik yang lemah. Tuhan, Engkau boleh perhatikan lawatan Tuhan, jamahan kuasa kesembuhan daripada Tuhan sungguh boleh diberikan kepada mereka. Malam ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Amyau ke dalam tangan Tuhan. Dalam pasca jatuh dan patah tulang,
Kami bersyukur bahwa Tuhan terus campur tangan di dalam pemulihannya sehingga dia boleh semakin baik dari hari ke hari. Dan kami bersyukur perkembangan kesehatan yang dia terima. Kami juga saat ini boleh berdoa menyerahkan untuk Ibu Un Suyong yang saat ini dirawat di rumah sakit oleh karena sakit radang paru-paru dan juga sakit paru-paru dan radang usus. Tuhan, Engkau melihat penderitaan daripada ibu kami ini. Kau melihat rasa sakit yang dia alami dan Engkau ada bersama dengan dia sebagaimana janji Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan tolong ibu kami ini supaya segera dipulihkan dan dokter boleh memberikan perawatan yang tepat dan setiap terapi yang diberikan sungguh efektif bagi kesembuhan ibu kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit ini Tuhan, biar iman kerohanian mereka terus diteguhkan, biar mereka boleh bersandar kepada Tuhan sekalipun dalam tubuh yang lemah, mereka boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja. Berkati juga untuk setiap anggota keluarga yang merawat, Tuhan berikan kesabaran, hikmat, dan juga segala kebutuhan Tuhan boleh cukupkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga setiap jemaat Tuhan yang tidak kami sebut namanya, tapi mereka dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau juga mengulurkan jamahan kasih-Mu dan tangan-Mu yang boleh menyembuhkan dan menguatkan mereka. Roh Kudus menghiburkan dalam setiap keadaan yang mereka hadapi. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Begitu banyak hal yang kami mohonkan di hadapan Tuhan, karena Tuhan berkenan untuk mendengarkan seruan-seruan kami dan Roh Kudus yang boleh menyempurnakan doa-doa kami yang jauh daripada sempurna itu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yesus, dengarlah doaku. Dengar doaku, janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doaku, janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Amati Hulu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, tuntun hati kami, pikiran kami, merenungkan firman-Mu, tanamkanlah di dalam hati kami, dan mampukan kami melakukannya. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berbicara melalui mulut hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 12. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya bacakan bagi kita semua.
Dari Penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah kebaikan yang menjadi berkat. Kebaikan yang menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, 5 kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Rasul Yohanes adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Rasul Yohanes memperkenalkan dirinya sebagai penatua, sebagaimana yang tercatat di dalam surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3 Yohanes pasal 1 ayat 1. Di dalam surat 3 Yohanes yang sudah kita baca tadi, terdapat 2 macam orang Kristen, yaitu orang Kristen yang berbuat baik dan orang Kristen yang berbuat jahat. Pada hari ini mari kita bahas kedua macam orang Kristen ini. Yang pertama, orang Kristen yang berbuat baik. Hal itu kita bisa melihat di dalam ayat 1 sampai ayat 8 dan ayat 12. Dalam pembacaan kita ini ada 2 nama orang Kristen yang menyatakan kasih Kristus dalam perbuatan baik. Siapakah kedua orang itu?
Pertama adalah Gaius dan yang kedua adalah Demetrius. Kesaksian hidup kedua orang ini telah menggema di telinga seorang penatua, yaitu Rasul Yohanes. Bagaimanakah kesaksian hidup kedua orang Kristen tersebut? Mari kita melihat terlebih dahulu tentang Gaius. Gaius adalah anggota jemaat di salah satu gereja di daerah Asia Kecil. Rasul Yohanes menulis suratnya dan mengalamatkannya kepada Gaius. Rasul Yohanes memuji Gaius karena kesaksian hidupnya yang menjadi sukacita bagi Yohanes. Kehidupan rohani Gaius diceritakan oleh para misionaris atau para pemberita Injil saat itu kepada Yohanes. Bagaimana kehidupan rohani Gaius sehingga kesaksian hidupnya dapat menggema dan dapat terdengar bagi banyak orang dan terlebih kepada Yohanes. Kita perhatikan di dalam ayat 3 sampai ayat 4. Di sana tercatat bahwa Gaius hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Di dalam ayat 3 dan 4 dikatakan di sana, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya hidup menurut ajaran Allah. Hidup menurut firman Allah. Atau di dalam terjemahan lain, berjalan dalam kebenaran. Jadi Gaius adalah seorang yang memiliki kedisiplinan rohani yang tinggi. Hidup dalam kebenaran, hidup sesuai ajaran Allah, hidup sesuai firman Allah. Kemudian di dalam ayat 5 sampai 8, kehidupan rohani Gaius dikatakan di sana, Gaius bertindak sebagai orang percaya. Rasul Yohanes menuliskan kepada Gaius, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Tanda seorang Kristen sejati atau seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus adalah berbuat kasih, berbuat kebaikan bagi sesamanya tanpa pandang muka. Gaius adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dia bertindak sebagai orang percaya, yaitu berbuat segala sesuatu bagi para pemberita Injil yang datang dari jauh untuk memberitakan Injil keliling kota ke kota, keliling desa ke desa. Gaius dengan ramah menyambut dan menolong, mungkin dengan memberi tumpangan di rumahnya, memberi makan, memberi minum kepada mereka, memberi bekal kepada mereka dalam perjalanan, mungkin memberi uang dan lain-lain kepada para pemberita Injil ini. Tuhan memelihara para pemberita Injil ini melalui orang-orang percaya. Salah satunya adalah Gaius. Komitmen Gaius terhadap pekabaran Injil Kristus sangat mengesankan para pekabar Injil itu, sehingga mereka menceritakannya, menyaksikannya kepada Rasul Yohanes secara khusus. Kebaikan Gaius menjadi berkat bagi para pemberita Injil.
Dengan menolong para pemberita Injil secara tak langsung, Gaius sudah mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Kemudian kita melihat orang yang kedua di dalam ayat 12 bernama Demetrius. Demetrius diperkirakan bahwa yang mengantar surat ini kepada Gaius adalah Demetrius. Dan diperkirakan juga Demetrius adalah pemimpin sekelompok misionaris atau orang Kristen yang diutus untuk memberitakan Injil pada saat itu. Kehidupan rohani Demetrius tidak diragukan lagi. Demetrius mendapat pujian akan kesaksian hidupnya. Di dalam ayat 12 dicatat di sana tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Dalam terjemahan lain dikatakan semua orang memuji Demetrius. Bahkan Allah pun memujinya. Kami juga, yaitu Rasul Yohanes, memujinya. Kebaikan Demetrius sebagai orang Kristen sejati menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Gaius, kebaikan Demetrius telah menjadi berkat bagi para pemberita Injil, telah menjadi berkat bagi Rasul Yohanes, dan bagi banyak orang dan bagi jemaat. Itu kelompok yang pertama, orang Kristen yang berbuat baik. Yang kedua, kita melihat kelompok yang kedua atau macam yang kedua, yaitu orang Kristen yang berbuat jahat. Orang Kristen yang berbuat jahat di dalam surat 3 Yohanes ini adalah Diotrefes. Rasul Yohanes berkata di dalam ayat 9 sampai 10. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar kepada kami. Dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Diotrefes adalah seorang pemimpin gereja. Dia bersifat diktator, dikecam karena kesombongannya, dan haus akan kekuasaan. Ia ingin menjadi orang terkemuka. Ia menolak surat Yohanes yang dikirim sebelumnya. Ia memfitnah Yohanes. Ia menolak untuk menerima utusan-utusan Yohanes, yaitu para pemberita Injil, dan mengancam akan mengucilkan jemaat yang menerima para pemberita Injil itu. Diotrefes adalah seorang Kristen yang tidak baik, tidak memiliki belas kasihan kepada sesama, tidak mempedulikan pelayanan pemberitaan Injil. Ia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ia hanya memikirkan kekuasaannya. Padahal dia adalah seorang pemimpin Kristen. Ini adalah macam kedua orang Kristen yang berbuat jahat. Bagaimanakah dengan kita sebagai orang Kristen? Kita tergolong Kristen macam apa?
Kristen seperti Gaius dan Demetrius, atau Kristen seperti Diotrephes? Kristen yang berbuat baik atau Kristen yang berbuat jahat? Rasul Yohanes menasehati orang-orang percaya, termasuk kita. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Hal itu tercatat di dalam ayat 11. Sekali lagi, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Berbuat baik adalah sebuah komitmen orang-orang yang berasal dari Allah, yaitu orang-orang yang sudah menjadi milik Allah. Berbuat baik adalah respon orang yang sudah diselamatkan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sebuah gereja seorang pendeta berkhotbah. Setelah selesai kebaktian, seorang ibu yang tua renta menghampiri dan memandangnya dengan sorot mata yang memohon. Dia berkata kepada Pak Pendeta itu, "Anak saya ingin mengetik khotbah Bapak Pendeta yang sudah saya rekam tadi. Dia sangat tertarik. Bolehkah setiap Anda berkhotbah, saya membawa alat perekam ini? Setiap hari Senin saya memperoleh rekaman dan hari Sabtu saya akan mengantar ketikan ini untuk dibagikan kepada jemaat." Wow, Pak Pendeta senang sekali mendengar permintaan ini. Dia katakan, "Luar biasa, ini sangat membantu saya. Silakan." Ternyata hal ini sudah berjalan selama 1 tahun. Ibu ini merekam, dan anaknya mengetik. Tetapi Pak Pendeta tidak mengetahui siapakah anak itu. Setiap kali Pak Pendeta menelepon untuk berterima kasih, jawabannya selalu sama. Mary Louise tidak bisa mengangkat telepon. Ada pesan? Sampai suatu saat akhirnya Pak Pendeta diundang untuk jamuan teh oleh Mary Louise. Pak Pendeta datang ke rumahnya. Ibu Mary Louise mempersilakan masuk Pak Pendeta. Ketika Pak Pendeta ada di dalam rumah Ibu Mary Louise, Pak Pendeta mendengar suara yang menderit. Seorang gadis berjalan dengan langkah yang terseret-seret. Ia tidak memiliki kedua lengan. Ia sangat manis dan berkata, "Inilah saya, Mary Louise. Beginilah keadaan saya sejak lahir. Pada awalnya saya membenci keadaan saya dan setiap saat saya merasakan kejang-kejang di seluruh tubuh saya. Saya tidak bisa menjalani kehidupan layaknya remaja yang lain. Saya kesakitan hanya di tempat tidur. Saya marah, saya kecewa, saya mulai gusar, saya berteriak, saya memaki-maki dan berkata dengan kasar. Saya mulai menangis. Saya menangis histeris. Bahkan saya mengutuki hari kelahiran saya. Saat itu, ibu memeluk saya. Setelah saya lihat wajahnya, ibu menangis dan ia bernyanyi. Karena Tuhan ada, saya pun ada. Karena Tuhan ada, hari depan saya pun ada. Pujian ini sungguh menguatkan dan meneguhkan Mary Louise.
ketika dia mendengar ibunya menyanyikan itu. Ada sentuhan saat itu dan Mary Louise berkata, saya mulai bersyukur dengan keadaan saya karena Tuhan itu hidup. Betapa sakitnya kaki saya untuk mengetik, namun saya lakukan ini untuk Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fisiknya yang cacat tidaklah menjadi penghalang bagi Mary Louise untuk berbuat baik. Ia membantu pekerjaan Tuhan. Ia mengetik khotbah Pak Pendeta walaupun tidak punya lengan, tetapi dia pakai kakinya untuk mengetik khotbah Pak Pendeta dan dibagikan kepada jemaat. Sungguh dirinya menjadi berkat bagi pendeta dan bagi jemaat walaupun fisiknya cacat. Maukah kita juga menjadi berkat bagi sesama kita? Maukah Bapak Ibu, saudara-saudara, menjadi berkat bagi orang lain? Berbuat kebaikan bagi sesama kita. Banyak hal yang kita lakukan sebagai orang percaya. Bersikap ramah terhadap sesama, mendoakan, menguatkan, dan menghibur yang susah, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, menunjukkan belas kasih kita kepada mereka yang tersingkir, melayani Tuhan, memberitakan Injil, mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat, dan sebagainya. Berbuat baik karena kasih adalah tanda seorang yang diselamatkan. Berbuat baik karena kasih adalah tanda seorang Kristen sejati. Berbuat baik karena kasih adalah tanda seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Berbuat baik karena kasih adalah tanda seorang yang telah mengalami kasih Kristus. Berbuat baik karena kasih adalah tanda seorang yang menjadi milik Allah, tanda seorang anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam ayat 11 tadi, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang menyatakan kasih Kristus, menyatakan kebaikan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami baca dan sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur di mana Tuhan sudah menyelamatkan kami. Engkau begitu baik bagi kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang menyatakan kasih, menyatakan kebaikan-Mu kepada sesama kami. Pakai kami sebagai saluran berkat-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu waktu di depan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dan persekutuan doa selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.